Mohon sekali lagi yang di depan duduk, yang rapi, yang tenang, yang tertib, yang di belakang nggak kelihatan kasihannya. Oke, siap? Sallu ala Nabi Muhammad. Takbir! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, al-wadihil burhanuh, al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dharratin alfa marrah amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para ajengan, para asatid, para tokoh masyarakat, para sesepuh, segenap aparat pemerintah, wabil khusus sahibul hajat, sahibul bait, Bapak Ismanto, yang pada malam hari ini kita duduk berkumpul dalam acara syukuran khitan dan akikah daripada Anakda Den Rafan, anak ketiga dari Bapak Ato Ismanto. Sebelumnya saya mohon maaf karena datang terlambat jam 2:30, karena semalam saya ceramah di Jampang itu dari kemarin, berarti ada 4 tempat, siang 1, malamnya 3, baru ke sini. Jadi karena waktu udah pagi, nanti persiapan sholat subuh, saya tidak akan lama. Saya punya lambung juga lagi kumat, walaupun sedikit nasihat yang saya berikan insya Allah bermanfaat. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikhtatana Ibrahim wa huwa ibnu 80 sanatan, bahwasanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dikhitan ketika beliau berumur 80 tahun. Waqtatana bil qudum, dan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dikhitan menggunakan kapak. Jadi yang pertama kali dikhitan adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Beliau dikhitan pada umur 80 tahun dan beliau dikhitan menggunakan kapak. Adapun isyarat khitan itu telah ada dari zaman Nabi Allah Adam alaihissalam. Nabi Allah Adam alaihissalam ketika Allah turunkan di dunia, tepatnya di India, Siti Hawa Allah turunkan di Jeddah, Iblis Allah turunkan di Basrah. Selama ratusan tahun Nabi Allah Ibrahim bertaubat, belum Allah terima taubatnya, sehingga Nabi Allah Ibrahim bernazar. Apa nazar beliau? Beliau berkata, ya Allah, andaikan engkau menerima taubatku, maka aku akan mengorbankan sebagian anggota tubuhku untukmu ya Allah. Akhirnya ketika Allah terima taubat Nabi Allah Adam alaihissalam, Allah perintahkan Nabi Allah Adam untuk mengorbankan, yakni memotong kulfah atau ujung kemaluan daripada Nabi Allah Adam alaihissalam. Itu adalah isyarat khitan. Makanya bagi laki-laki yang dikhitan itu adalah kulfah, yang dipotong adalah ujung kemaluan laki-laki. Bagi laki-laki. Adapun bagi perempuan itu khitan yang dipotong adalah badr atau ujung kemaluan perempuan. Tetapi bagi perempuan hukumnya makruh jikalau dipotong terlalu banyak, karena bisa mengurangi syahwat, bisa mengurangi hawa nafsu. Makanya orang-orang barat, mereka yakni hawa nafsu syahwat mereka besar. Kenapa? Karena orang-orang barat, orang-orang kafir, mereka tidak dikhitan. Nah, Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW,
wulida makhulan maktulan maktu as-surrah. Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau lahir sudah dalam keadaan dikhitan. Jadi Nabi Muhammad lahir, beliau sudah dalam keadaan berkhitan, beliau dalam keadaan bercelak dan dalam keadaan putus tali pusarnya. Jadi berbicara tentang khitan, khitan adalah millah, ajaran daripada Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Apa millah Nabi Ibrahim? Apa ajaran Nabiullah Ibrahim? Millata Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ajaran Nabiullah Ibrahim adalah ajaran yang lurus, ajaran Islam, ajaran yang selamat, dan bukanlah ajaran Nabiullah Ibrahim itu ajaran yang menduakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, saudara-saudara, hikmah yang bisa kita petik pada acara walimatul khitan ini, yaitu hendaknya kita mendidik dari usia dini anak-anak kita tentang milah Nabiullah Ibrahim, ajaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kenalkan Nabiullah Ibrahim kepada putra putri kalian. Bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Beliau seorang Khalilullah, beliau seorang kekasih Allah. Kenapa Nabi Ibrahim menjadi kekasih Allah? Nabi Ibrahim menjadi kekasih Allah karena 3 perkara. Yang pertama, Nabiullah Ibrahim alaihissalam lebih taat kepada perintah Allah daripada perintah selain Allah Subhanahu wa taala. Coba kau lihat, Nabiullah Ibrahim alaihissalam selama puluhan tahun beliau tidak punya anak, tetapi ketika beliau baru punya anak, lagi disayang-sayangnya itu anak, lagi dicinta-cintanya itu anak, lagi dimanja-manjanya itu anak, Allah perintahkan Nabiullah Ibrahim untuk menyembelih anak tersebut. Apakah Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengeluh kepada Allah? Apakah Nabiullah Ibrahim berkata, ya Allah, kenapa kau perintahkan aku menyembelih anakku? Apakah Nabi Ibrahim berkata seperti itu? Tidak. Nabiullah Ibrahim ketika dapat perintah dari Allah, enggak basa-basi, enggak mengeluh, tidak keluar sepatah kata pun kepada Allah. Langsung Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam, wahai anakku, aku mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelihmu. Ayah yang taat, ayah yang patuh. Begitu juga seorang anak yang taat dan patuh kepada Allah. Nabiullah Ismail ketika mendengar perintah dari Allah, apa kata Nabiullah Ismail? Wahai ayah, jikalau itu perintah dari Allah, maka laksanakan, maka lakukanlah wahai ayah, tanpa engkau berpikir panjang. Wahai ayah, tetapi sebelum engkau menyembelihku, aku ada beberapa permintaan. Yang pertama, wahai ayah, jikalau engkau nanti ingin menyembelihku, tajamkan pisaumu agar aku tidak merasakan sakit ketika engkau sembelih. Yang kedua, wahai ayah, ketika engkau menyembelihku, palingkan wajahku daripada wajahmu. Jangan sampai engkau melihat wajahku ketika engkau menyembelihku, karena dikhawatirkan kalau engkau menyembelihku sambil melihat wajahku, nanti khawatir engkau memiliki rasa kasihan kepadaku. Yang ketiga, ketika engkau akan menyembelihku, buka bajuku, jangan sampai bajuku terkena darah, sehingga darah tersebut bisa membuat noda bajuku, sehingga ibu sedih ketika melihat bajuku tersebut. Apakah Nabi Ismail berkata, wahai ayah, kenapa kau sembelih aku? Wahai ayah, aku anakmu, jangan sembelih aku. Tidak. Ayah yang taat dan patuh kepada Allah. Begitu juga seorang anak yang taat dan patuh kepada Allah. Ketika mereka mendengar dan mendapatkan perintah dari Allah, mereka tidak ada satupun kata atau mengeluh atau membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan kepada anak-anak kalian, putra-putri kalian, ketaatan Nabiullah Ibrahim. Tanamkan juga dalam diri anak-anak kalian ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, yang kedua, Nabiullah Ibrahim alaihissalam menjadi kekasih Allah. Kenapa? Karena Nabiullah Ibrahim tidak pernah makan sendiri. Perhatikan, Nabiullah Ibrahim kalau makan nggak pernah sendiri, saudara-saudara. Nabiullah Ibrahim kalau mau makan, beliau rela jalan kaki berkilo-kilo hanya untuk mencari teman untuk makan bersama-sama. Makanya tidak ada makan yang lebih barokah seperti makan di pondok-pondok pesantren salaf. Tidak ada makan yang lebih barokah seperti makannya para santri-santri. Mungkin kalau orang-orang yang nggak paham, mereka merasa jijik, mereka merasa kotor. Santri makan di nampan atau makan di daun pisang, bareng-bareng, berempat, berlima, duduk makan bersama-sama.
Mereka merasa jijik, mereka nggak tahu kalau di situ letak keberkahan. Saudara-saudara, Abuya Al-Imam As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, beliau seorang ulama besar, imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau setiap hari berkata kepada murid beliau yang khidmah kepada beliau, musaid di ma'had di pesantren